Ya, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pagi. Kita membahas buku hikmah-hikmah bertutur. Ya, kita masuk kepada bab baru, yaitu bab tentang meraih izzah dengan dakwah, meraih kemuliaan dengan dakwah. Judul pertama itu adalah tentang urgensi dakwah fardiyah. Jadi di sini sebenarnya harus kita pahami dakwah itu kewajiban bagi setiap orang. Jadi dakwah itu adalah semua orang wajib. Mana dalilnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ayat Al-Quran. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Atau pujian Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik ucapannya kecuali orang yang menyeru kepada Allah. Ini adalah kewajiban dakwah. Apalagi juga ada sifat orang yang terbaik, yaitu orang yang berdakwah. Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan atau yang ada pada manusia, yang menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi ini wajib. Jadi sama dengan wajibnya sholat. Dakwah itu wajib tiap orang. Nggak mesti dia misalnya lulusan pondok pesantren, lulusan misalnya sekolah agama, lulusan misalnya apapun dia, lulusan misalnya juga misalnya sekolah umum, ya, profesor, doktor ataupun hal bidang apapun, ya, misalnya dia ahli fisika, ahli biologi, ahli matematika, dia tetap wajib dakwah. Kenapa? Karena dia muslim. Nah, kewajiban dakwah ini tidak diwajibkan kepada orang kafir. Padahal orang kafir juga disuruh untuk taat dan bertakwa kepada Allah, karena dia pun Tuhannya Allah. Nah, kalau dia nggak mau taat, dia diperangi. Kalau dia nggak mau taat, dia disuruh tunduk kepada syariat Allah juga. Walaupun dia mungkin tidak masuk Islam. Nah, orang kafir tetap tidak boleh melanggar syariat Allah. Ya, dengan syaratnya. Salah satu yang mensyaratkan untuk dakwah ini adalah tugas untuk seseorang menjalani perintah Allah, dan itu adalah syaratnya muslim, yaitu dakwah, gitu. Jadi jawab aja duluan. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian dikatakan bahwa dakwah tadi adalah kewajiban. Nah, dakwah ini bentuknya ada dakwah secara individu, ada dakwah secara berkelompok karena dari tujuan dan perintahnya, juga dakwah yang dilakukan oleh negara. Oleh negara sekarang sudah kita bahas dalam bab yang lain, ya, dalam kitab yang lain,
bahwa negara menjamin dakwah itu sampai kepada seluruh bangsa untuk mereka paham dengan Islam. Negaralah yang kemudian mengatur itu. Kalau ada pengemban dakwah yang diperintahkan negara dihalangi secara fisik, maka negara wajib mengirimkan pasukan untuk melindungi kaum muslimin yang berdakwah yang disuruh oleh negara. Nah, inilah yang dilakukan negara. Ya. Berikutnya, dakwah secara berkelompok. Kenapa? Karena saat ini tidak ada negara. Dakwah yang berkelompok tadi adalah kepada Islam, melanjutkan kehidupan Islam. Kalau dulu masih ada negara, dakwah berkelompoknya bagaimana? Mengajarkan Islam ke pedalaman, mengajarkan Islam pada kelompok-kelompok, itu berkelompok. Nah, sekarang berkelompok. Kenapa? Ya tidak ada Islam yang diterapkan, makanya mengajarkan orang, mendakwahkan orang untuk melanjutkan kehidupan Islam. Nah, dakwah yang sendirian ini yang seharusnya juga diperhatikan. Karena tidak menggugurkan, walaupun dia pejabat negara, walaupun dia misalnya orang yang diutus negara, kalau ada negara untuk berdakwah, maka dia tidak digugurkan kewajiban dia sebagai orang pribadi yang tetap harus dakwah, termasuk dakwah secara kelompok. Nah, makanya pembahasan kita pagi ini adalah apa? Urgensi dakwah fardiyah. Keterlibatan setiap individu muslim, nah ini sebenarnya pahamnya ya, dalam sebuah jamaah dakwah jelas merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari seruannya. Nah, ini tadi yang ayah katakan, ya. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, sekelompok, tuh itu tadi, ya. Sekelompok orang yang menyerukan kepada Islam dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yad'una ilal khair. Al khair ini adalah Islam. Listi'nafil hayatil islamiyah. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kelompok. Makanya dia harus dakwah secara berkelompok. Kalau dia tidak berkelompok dengan dengan jamaah dakwah, maka pada saat itu dia belum menggugurkan kewajiban dia bersama kelompok dakwah tadi. Ya, kalau tidak bersama kelompok dakwah tadi, kalau dia belum bersamanya, makanya nggak gugur kewajiban itu. Nah, setelah dia berkelompok, gugurlah kewajiban tadi bersama kelompok dakwah itu. Ya, yang apa? Yang menyerukan kepada Islam. Wah, saya sudah di pondok pesantren, saya sudah menjadi guru di pondok pesantren, asatidz di pondok pesantren misalnya. Itu bukan dakwah kelompok. Itu kerjaan. Itu apa? Itu adalah apa? Ya tadi bersama-sama. Yang namanya dakwah itu tidak ada unsur apapun kecuali memang lillahi ta'ala. Nggak ada unsur bisnis, nggak ada unsur mencari upah, apalagi mencari apa? Kedudukan, tidak. Ya, jadi dakwah kelompok itu betul-betul menyerukan bersama kelompoknya tadi, menyerukan kepada kehidupan Islam. Nah ini, wajib kita juga di situ. Namun demikian, kewajiban dakwah secara berjamaah ini bukan berarti menggugurkan kewajiban dakwah secara fardiyah, secara individual. Dakwah fardiyah tidak lain merupakan pilar penopang dakwah secara berjamaah, bahkan juga dakwah bernegara pun yang nanti kecuali dengan tambahan jihad yang dilakukan oleh negara, pilarnya itu adalah dakwah individu tadi, dakwah fardiyah tadi. Sayangnya, ini dia lagi, ada semacam sindrom dalam tanda kutip di sini yang disadari atau tidak sering diidap oleh sebagian aktivis jamaah dakwah. Apa itu? Bergabungnya mereka ke dalam jamaah dakwah, bahkan menjadi anggota tetapnya, acap kali membuat mereka lupa untuk melakukan amalan-amalan dakwah fardiyah. Jadi dia sudah bersama kelompok dakwah,
Dia lupa dengan apa? Dengan amalan fardiyah. Nah, anak-anakku sekalian misalnya di sini. Sudah di pondok, sudah halqah, sudah bersama kelompok dakwah. Dia nggak dakwah secara pribadi. Ini nggak boleh. Nggak gugur kewajiban. Ya tak? Nah, gimana ini? Tidak sedikit aktivis suatu jamaah dakwah merasa telah berdakwah hanya karena mereka tercatat sebagai anggota jamaah dakwah tersebut. Padahal mungkin yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sekedar mengikuti halqah, kajian, membayar infak bulanan, dan membaca buletin mingguan yang diterbitkan jamaah dakwahnya. Mungkin cuma itu kali, cuma halqah, cuma ngikut kajian, bayar iltizamat, bayar infak rutin bulanan gitu. Kenapa? Tuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, jadi jangan-jangan cuma itu yang dilakukan. Apalagi cuma ngikutin apa? Ngikutin kajian saja, sudah merasa berjamaah, sudah merasa berkelompok, padahal dia belum ada kewajiban yang lain. Nah, ini dia. Padahal ya, udah nih. Secara fardiyah tidak ada yang dilakukannya selain itu. Tidak melakukan kontak-kontak dakwah secara individual, tidak melakukan pembinaan, tidak mengisi acara-acara pengajian, tidak juga menyebarluaskan ide-ide yang diadopsi jamaahnya. Meski sekedar dengan menyebarluaskan buletin dakwah sekaligus menjelaskan isinya kepada masyarakat. Jadi dia tidak melakukan itu, tidak bisa. Nah, anak-anak juga gitu. Wah, saya sudah dakwah, saya sudah belajar juga, ya dah. Saya sudah juga setiap bulan ikut acara, bayar juga iltizamat. Jangan-jangan juga nggak bayar kali dah, belum. Oh, bayar ya. Bukan bayaran sekolah ya. Nah, bukan cuma itu, tapi dakwah secara fardiyah kepada siapa? Kepada teman-temannya, kepada orang yang ada nanti, ya kan? Diajak ngobrol. Ini Islam harus diterapkan, Islam harus dibela, jangan fobi terhadap Islam. Oh, banyaklah, ya kan? Apalagi sudah belajar banyak, belajar hadis, ya kan? Banyak hadis apa banyak? Al-Kayyisu, mandana nafsahu. Banyak hadis yang sudah dihafal, ya kan? Innamal a'malu binniyat, ngomong aja. Misalnya siapa misalnya? Mau pihak tadi ada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya harus benar. Masak niatnya harus benar. Bukan itu. Ini untuk apa? Jelasin, ini untuk ibadah. Wah, kamu nih ganggu aja lagi masak, lah diceramahin. Ya nanti. Misalnya itu. Ya dah. Paham kan nih? Ngerti kan? Nah, jadi buat anak semuanya. Terus juga teman-teman yang ada. Kan ada juga anak-anak madrasah, ya, teman-teman Karimah nih. Ayo kumpulin sama Farah ya, sama teman-teman semuanya nih. Kumpulin. Nah, ayo. Betul loh. Ini dakwah buat kalian semua. Kita ini sudah balik, sudah mukallaf, sudah dihitung kalau nggak melaksanakan kewajiban jadi dosa. Mungkin nggak maksimal, makanya dakwah itu satu kewajiban yang unik, yang dia gugur dengan kondisi-kondisi seseorang melaksanakannya berdasarkan kemampuan dia. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, dzalika adaful iman. Tapi dakwah itu cuma sampai dengan lisan. Lisan ini pun dengan kemampuan dia. Yang mampu luaskan jadi dakwah. Ya. Yang mampu untuk kemudian hanya sebatas misalnya kawan-kawan dekat, ajak, buat rutinitas. Seminggu saya berapa dakwah saya? Sehari siapa yang saya dakwahi? Sekali saja misalnya itu, sebagai gugur kewajiban kita. Hari ini saya harus dakwah apa? Kontak apa? Di samping kita ini belajar juga mempersiapkan bekal dakwah. Nah,
Paham kan nih? Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Kok nggak ada yang jawab ya? Betul. Nah, berikutnya di sini. Padahal jelas kedudukannya sebagai anggota satu jamaah dakwah tidak otomatis akan menyelamatkan dirinya atas hisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Jika dia sendiri tidak berdakwah secara fardiyah. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghisab dan meminta pertanggungjawaban manusia secara kolektif, secara berjamaah, secara jam'iyah, tetapi secara individual atau fardiyah. Pemimpin atau amir jamaah dakwah sekalipun tidak akan bisa menanggung dosa para anggotanya jika tidak berdakwah. Apalagi cuma mudir pondok. Ini tanggung jawab ayah, katanya. Enak aja, kamu yang dakwah. Di sini bagaimana? Disiapkan bekalnya, hafal hadisnya, hafal ayat Qur'annya, dakwahin, praktek ya. Kalau kemarin mungkin ada pandemi susah ketemu, oke nggak apa-apa, sudah selesai. Itu adalah bagian dari qada dari Allah. Nah sekarang nih ada anak-anak madrasahnya, ya dah. Ada anak-anak adik-adiknya, itu dakwahi itu. Dimasukin sana, bawa sana, jangan itu. Iya, gitu ya. Itu. Paham gak nih? Alhamdulillah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap orang ada pahala kebajikannya dan dia juga yang dia usahakan, dan azab atas keburukan yang dia upayakan dari yang dia tanggung jawabi. Wa 'alaiha maktasabat. Bawa sana. Ya. Gitu ya. Nah, berikutnya juga dalilnya apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidaklah menanggung dosa dari orang lain. Gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak ada orang itu nanggung beban orang. Kepada orang tua, iya enggak. Oh, orang tua saya sudah kiai, orang tua saya udah pendakwah, maka saya bebas dari kewajiban dakwah. Tidak. Apalagi orang tuanya juga bukan pendakwah juga, ya juga tidak juga. Ya tak? Orang tuanya berdakwah, ya orang tuanya. Kitanya, ya kita pun harus dakwah. Loh, tapi saya ini masih pelajar, saya ini belum bisa apa-apa. Lah yang bisa, kan di sini ada, ya Asna, ada adik-adiknya madrasah, ajak. Nih, dengerin. Halakohin, iya, bisa kan? Bisa nanti. Katanya mau jadi ustazah di pondok. Alhamdulillah. Itu duduknya udah deket-deket ustazah kayak situ. Gitu, ya. Nah, karena itu dalam konteks dakwah, amal jamaah dakwah tentu tidak mewakili amal individu anggotanya. Artinya jamaah dakwah tidaklah akan menanggung dosa seorang yang meninggalkan dakwah meski ia tercatat secara resmi sebagai anggotanya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala hanya akan menilai amalan-amalan fardiyah seseorang secara nyata sebagai bagian dari jamaah dakwahnya. Satu jamaah dakwah tidaklah seperti sebuah perusahaan yang mungkin di dalamnya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Intinya, ya, tidak ada sekutu pasif dalam satu jamaah dakwah. Karena itu seberapapun besarnya saham, ya, seberapapun besarnya andil seorang berupa infak, tabaruat misalnya setiap bulannya untuk jamaah dakwahnya, hal itu tidak akan pernah bisa menjadi pengganti kewajiban berdakwah. Jadi kalaupun kita bayar untuk infak dakwah, itu tidak menggugurkan kewajiban jamaah dakwah. Kewajiban kita berdakwah. Jadi kita terus dakwah sendiri. Misalnya dikatakan,
Bukankah Abu Bakar radhiyallahu an dan Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling besar kontribusi infak dan tabaruatnya dalam dakwah? Namun bukankah keduanya juga di antara sahabat yang selalu berada di garda terdepan dalam semua medan dakwah, bukan di belakangnya? Ya dah? Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan itu bahkan bersedekah untuk dakwah, membayar iuran dakwah yang sangat besar. Tapi dia pun menjadi pengemban dakwah yang paling di depan. Ya, nah, makanya anak juga gitu, belajar. Ditambah lagi sekarang belajar juga. Belajar misalnya kultum, ya lah, belajar menjadi banyaklah tanggung jawabnya di sini. Nah, dengan mencermati sirah perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan dakwah Rasulullah SAW, khususnya pada periode Mekah, akan dijumpai dalam kutlah dakwah atau jamaah dakwah Rasulullah SAW yang beranggotakan para sahabat. Tidak ditemukan adanya seorang sahabat pun yang kemudian diam dan tidak melakukan aktivitas dakwah. Semuanya berdakwah. Makanya kita pun dakwah. Ya. Nah, semua anggota kutlah dakwah Rasulullah SAW aktif berdakwah. Tidak ada yang menjadi penonton. Wallahu a'lam, wallahu ma taufiqi illa billah. Ngerti nggak nih? Nah, ya, itu ya para asatidzah. Ada yang menanyakan? Paham tak? Nah, alhamdulillah. Ini materinya. Ya, memang materinya ringan-ringan aja, tapi mantap. Sebenarnya berat ini materinya. Ya, terima kasih buat yang juga bergabung. Ya susah untuk kemudian ikutin. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Yuk kita tutup kalau tidak ada yang ditanyakan dan bisa dipahami. Alhamdulillah. Ya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.